potong aja kekuasaannya, masukkan penjara, dia tidak bisa nyolong lagi tangannya. Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Begini loh. Kalau di dalam hukum publik, maka semua hukum itu harus sama. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum internasional, itu hukum publik. Oleh sebab itu hukumnya sama bagi yang beragama apapun. Tapi kalau hukum privat, hukum perdata, itu boleh. Saudara saya mau ikut hukum Islam, boleh. Saya mau ikut hukum barat, boleh. Mau hukum apa, boleh. Mau hukum adat, boleh. Namanya hukum perdata itu sifatnya kesukarelaan. Kalau hukum publik, kewajiban. Ya saudara, kok tidak diberlakukan? Misalnya hukum Islam potong tangan gitu. Sekarang hampir tidak ada ya kecuali Saudi Arabia yang melaksanakan hukum potong tangan itu. Di negara-negara lain tidak tuh. Ya penjara gitu aja. Mungkin ada beberapa negara, tapi pada umumnya negara-negara Islam juga tidak pakai hukum potong tangan. Karena itu fikih kemudian yang digunakan apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Potonglah kedua tangannya secara berseling. Kata tangan ini kalau diartikan letterlek yang mencuri gini potong tangan. Padahal tangan itu artinya kekuasaan juga. Mar'a minkum mungkaron falyughiru bil yadi. Kalau ada orang buat kejahatan mungkar, kamu halangi dengan kekuasaanmu. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Jadi artinya ini ada aruk suruh kerangan kalau ini fikihnya ya. Tidak harus benar, fikih yang dipakai. Kalau gitu potong aja kekuasaannya, masukkan penjara, dia tidak bisa nyolong lagi tangannya. Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukkan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Oleh sebab itu salah itu yang mengatakan di televisi pakai aja Pak hukum Islam, begitu korupsi potong tangannya. Kecil banget. Korupsinya triliunan hanya potong tangan. Di Mekah tuh banyak orang dipotong tangan tuh kalau saudara naik haji umroh. Itu dipotong tangannya sampai 2 karena sesudah dipotong masih mencuri lagi, potong lagi satunya. Artinya potong tangan itu tidak lantas menghentikan orang mencuri. Oleh sebab itu yang dipotong tidak diberi akses tuh tangannya, masukkan penjara aja agar tidak menandatangani cek, kan gitu. Gitu. Itu yang dikatakan yadullah fawqa aydihim. Pak, kok kita sekarang masalah bank tuh boleh enggak Pak? Riba apa tidak? Itu fikih lagi, ada yang bilang itu haram, ada yang tidak. Tapi saudara, zaman Nabi itu belum ada bank. Enggak ada kan bank. Sehingga kalau kata Nabi ini, kalau kamu pinjam jangan pakai riba, wala ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Sesungguhnya di dalam ayat lain tuh jarang siapa makan riba berdirinya terhuyung-huyung seperti setan. Itu. Lihat terus riba itu apa? Riba itu di zaman Nabi, saya meminjam uang kepada Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya pinjam uang 1 juta Pak. Oh boleh Pak Mahfud. Berapa lama Pak Mahfud? Seminggu. Seminggu nanti kembali 1.100.000. Yang 100 itu riba namanya. Karena dari orang ke orang. Nah di zaman modern ini orang minjem uang ke bank, bank itu dikelola oleh negara, keuntungannya dikelola untuk masyarakat. Masyarakat lain yang ingin pinjam, yang ingin nabung sebagainya. Lupa kan dikorupsi juga ya, kalau dikorupsi dihukum yang koruptor. Tapi prinsipnya zaman Nabi itu belum ada bank, sehingga riba itu artinya pinjam dari orang ke orang. Oh Pak, itu yang penting substansinya bertambah Pak, anunya gitu. Nah itu fikih lagi. Saudara, yang kita perdebatkan selama ini kan fikih sebenarnya. Yang fikih itu kan berbeda-beda. Apa tuh?
Ibnul Qayyim, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Fikih itu selalu berubah sejak zaman Nabi sampai zaman Nabi misalnya. Yang dikatakan negara tuh kepala eksekutifnya Nabi, legislatifnya Nabi bersama Allah, ya kan? Negara zaman Nabi. Yudikatifnya Nabi, tidak ada hakim, tidak ada menteri, tidak ada apa. Sesudah Nabi wafat dibagi-bagi, iya kan? Ada yang diangkat menjadi hakim, ada yang diangkat menjadi bendahara negara dan sebagainya. Sudah beda karena zamannya berubah. Umar lalu mengatakan asnaf, itu humus, itu tidak boleh diikuti persis seperti ayat itu, sudah beda. Nah itu fikihnya Umar.